show kamera boleh kamera terlebih dahulu. Selamat siang atau selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang di acara Deklarasi Jokpro 2024 Regional Maluku secara virtual bertepatan pada hari Minggu 28 November 2021 pukul 14 waktu Indonesia atau pukul 00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian Deklarasi Jokpro 2024 Regional Maluku yang pertama adalah pembukaan acara. Di sini saya Billy Nerigen Lukaviali selaku moderator pada acara deklarasi hari ini. Kemudian acara akan dilanjutkan sambutan yang sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Jokpro 2024 yaitu Pak Baron Danardono Wibowo. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku yaitu Pak Mike Arbol. Kemudian dilanjutkan dengan acara deklarasi, kemudian penyerahan SK dan sesi tanya jawab serta penutup. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat kita masing-masing tanpa kekurangan satu apapun dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan saya Billy selaku moderator pada hari ini akan memimpin acara deklarasi Jokpro 2024 Regional Maluku secara virtual. Marilah kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mas Fade, boleh dibantu share mic-nya sebentar, Sony, sebentar ya. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, yang terhormat kepada Ketua Umum Jokpro 2024 Pak Baron Danardono Wibowo, yang kami hormati juga Mas Timothy Van Triono selaku Sekjen Jokpro 2024. Yang kami hormati Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku Pak Mike Arbol beserta dengan staf pengurus regional dan teman-teman ketua chapter yang saat ini sedang berkumpul di Kota Ambon. Dan tidak lupa juga teman-teman yang kami hormati, teman-teman Seknas Jokpro 2024 Pusat. Marilah kita mendengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Jokpro 2024 Pak Baron Danardono Wibowo. Untuk waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih kepada khususnya saudaraku Mike Arbol dan saudara-saudara pengurus chapter yang berkesempatan hadir pada hari ini, juga untuk relawan dan simpatisan Jokpro. Juga untuk teman-teman media online yang berkesempatan gabung bersama kita hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan izin untuk kita semua bisa berkumpul di hari Minggu ini, yang seharusnya adalah waktu untuk keluarga, teman-teman, saudara-saudara semua. Jadi kami sangat menghargai saudara-saudara sudah menyisihkan waktu untuk acara kita ini. Jadi saudara-saudara sekalian, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu penting untuk diusung di 2024 nanti, utamanya untuk menghindari potensi polarisasi ekstrim ya, dan politik identitas yang baru-baru ini saja masih di 2021 sudah mulai ada, kita merasa ada sedikit peningkatan gitu ya, pemanasan gitu ya oleh orang-orang, kelompok yang menggunakan identitas sebagai cara mereka untuk meraih. Jadi belum lama juga kita tahu ada seorang oknum yang baru dibebaskan, kemudian ada ritual ada ritual cium kaki gitu ya. Jadi itu sebenarnya menunjukkan apa yang kita khawatirkan itu tidak mengada-ada gitu. Selain itu, kita juga perlu ketenangan gitu ya. Indonesia ini perlu ketenangan untuk bisa membangun terus, karena kita sudah membuang waktu 2 tahun, tidak bisa maksimal Pak Jokowi dan jajaran kabinetnya untuk membangun Indonesia karena masalah pandemi COVID. Tapi walau bukan itu alasan utama untuk beliau dan Pak Prabowo maju lagi di 2024, tapi pandemi COVID itu jelas memperberat kerja Pak Jokowi. Gitu. Jadi saya tidak perlu banyak cerita tentang keberhasilan beliau. Sudah banyak yang beliau kerjakan untuk Indonesia dan masih banyak yang bisa beliau kerjakan lagi untuk Indonesia Timur, karena Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa, bukan hanya Jakarta, tapi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Jadi kesinambungan pembangunan harus tetap terjaga, terutama untuk mewujudkan ibu kota negara baru gitu, yang menurut kami itu sangat penting. Itu adalah tonggak peradaban Indonesia yang baru gitu ya, karena kemudian nanti selama Republik ini berdiri, maka ibu kota itu diperlukan, dan itu akan merubah cara perilaku kehidupan berpolitik di Indonesia setelah ibu kota kita pisah dari ibu kota perdagangan gitu ya di Jakarta. Jadi antara politik dan perdagangan itu dipisah gitu. Jadi mudah-mudahan sudah tidak terlalu banyak lagi hengki-pengki atau ya bicara-bicara antara penguasa dan pengusaha gitu ya. Jadi Indonesia harus berjalan sesuai dengan asas kompetensi gitu, bahwa kita harus bersaing secara sehat gitu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa, tidak banyak, tapi ada beberapa kelompok yang tidak terlalu bahagia dengan kehadiran Jokpro ini, karena mereka menganggap kita itu melanggar konstitusi, melanggar hukum, undang-undang, dan atau mengkhianati
reformasi 98 gitu ya. Padahal sebenarnya tidak begitu gitu. Justru kita ini mau menyempurnakan hasil dari saudara-saudara kita di reformasi 98 yang lalu gitu ya, dengan mengejar ketertinggalan Indonesia ini dari bangsa-bangsa lain gitu. Jadi kita ini sebenarnya sedang menjalankan sila keempat Pancasila, karena nanti kita aspirasi ini akan bawa ke kawan kita di parlemen, jadi melalui koridor yang atur dalam konstitusi kita. Kemudian kita ingin menjaga sila ketiga kita, Persatuan Indonesia, yang akhirnya menuju pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai T. Jadi khususnya untuk saudara-saudaraku di saudara mereka jajarannya di Maluku, segera bentuk chapter-chapter secepatnya, kemudian kita sosialisasikan konsep dan pemikiran dari Jokpro ini, kenapa kok kita menginginkan 2 periode menjadi 3 periode, dan itu adalah suatu hal yang dibolehkan oleh konstitusi kita gitu. Jadi saya yakin banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di luar sana yang memiliki aspirasi yang sama dengan kita, yang menginginkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maju lagi karena untuk agar Indonesia bisa tenang dan melanjutkan pembangunan, tapi mereka mungkin tidak tahu caranya gitu. Jadi itu kewajiban kita untuk memberikan pencerahan gitu. Jadi jangan kendur, harus kuat, semangat, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, tapi dengan cara yang santun, baik, dan penuh senyum gitu ya, untuk menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sangat konstitusional. Apa yang kita lakukan memang tidak mudah, itu makanya disebut perjuangan, tapi ini demi masa depan Indonesia, ini demi hutang kita, kewajiban kita kepada generasi penerus nantinya. Jadi semangat terus, saudara-saudaraku. Kami doakan dari Jakarta. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Seknas Jokpro terbuka 24 jam, seminggu 7 hari, gitu, bisa langsung kontak ke sekjen kami, Billy, gitu. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang mendesak, gitu. Jadi demikian. Selamat sekali lagi. Semoga kita semakin besar dan bisa segera membawa aspirasi bersama ini ke parlemen, dan saya berharap di awal 2022 kita sudah bisa deklarasi nasional dan kemudian kita membawa aspirasi ini ke parlemen. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokpro, Persatuan Indonesia. Terima kasih Mas Billy. Baik, terima kasih Pak Baron Danardono Wibowo yang telah memberikan sambutan pertama. Dan sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku. Kepada Pak Mekarbol untuk waktu dan tempat, dipersilakan untuk memberikan sambutan, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, Shalom. Yang saya hormati Ketua Jokpro 2024, Mas Baron, juga Sekjen, Mas Timothy, dan Mas Billy, dan seluruh jajaran Seknas. Kemudian yang saya banggakan, teman-teman dari chapter Ambon sampai dan dengan MBD, yaitu 11 kabupaten dan kota, 9 kabupaten dan 2 kota madya, yang saat ini hadir dan mungkin secara ada yang langsung dan secara virtual. Teman-teman komunitas Jokpro yang di Ambon, saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir
meluangkan waktu untuk kita sama-sama mendeklarasikan diri sebagai anggota Jokpro 2024. Tak lupa secara khusus kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Seknas dan Pak Ketua karena sudah bisa hadir untuk membuka resmikan komunitas Jokpro Regional Maluku pada hari Minggu ini. Walaupun hari ini hari libur, ya memang kami di Maluku seperti itu, Mas. Jadi kalau hari Minggu itu hari baik, hari Tuhan. Jadi mudah-mudahan niat kita ini baik dan bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Kami sangat berterima kasih juga karena ide Jokpro 2 ini kami jemput bola dan sosialisasi kepada teman-teman di Maluku, di 11 kabupaten dan kota madya. Awalnya memang Provinsi Maluku itu dulu menjadi satu dengan Provinsi Maluku Utara. Geopolitiknya yang saat ini, yang ada di Provinsi Maluku, memang kami itu Kristen itu 60%. Nah, sekarang sudah 55% sama-sama. Artinya ini satu perimbangan politik yang baik. Karena mungkin dari sinilah akan terjadi polarisasi tadi itu. Makanya sebenarnya, karena kami punya sejarah kelam politik nasional, yaitu pada tahun 1998, polarisasi ini sudah dipraktekkan di Maluku. Jadi pertikaian antara pela dan gandong itu yang kita bicara bidang politik ya, Pak ya, politik daerah ya, atau politik nasional yang dipraktekkan di Maluku. Makanya saya pikir ini kalau Jokpro ini dia masuk ke Maluku dan sampai ke 1.200 desa, artinya kita sudah bisa mengendalikan polarisasi itu. Bahkan kita tidak inginkan polarisasi terbentuk di Maluku. Nah, inilah makanya kenapa saya jemput bola waktu itu. Dan saya siap menanggung segala risikonya untuk membuat daerah saya damai dan sejahtera. Nah, sekarang kita bicara kesejahteraan. Kemarin saya sudah di podcast ke-8 itu, saya sudah bicara dengan Mas Timothy bahwa Pak Sekjen, bahwa sangat berterima kasih kepada era kepemimpinan Pak Jokowi, karena beliaulah yang membuat harga bahan baku atau bahan pokok, 9 bahan pokok kami yang sebagian didatangkan dari luar Maluku, itu murah karena transportasi lautnya sudah bisa dihitung, sudah bisa dikendalikan. Artinya apa? Itu satu kontainer 20 feet. 20 feet itu 20 ton, itu harganya 14 juta sampai 15 juta. Saat ini 50%, jadi 7 juta. Artinya apa? Secara ekonomi kami sudah satu harga dengan di Jawa. Bahkan kalau dari Jakarta kirim kontainer ke Surabaya, sama harganya, 7 juta juga, 6 juta sampai 7 juta juga. Artinya pola ini yang kami paling senang di Maluku, karena kami dapat harga yang sangat murah, tidak dimainkan lagi oleh teman-teman, bilang saja broker atau pedagang benar untuk monopoli. Yang berikutnya, kami di Maluku sudah diberikan tahun 2014, itu sudah dideklarasikan atau sudah diputuskan bahwa eksplorasi minyak blok Masela itu adanya di darat. Artinya kalau di darat, dia butuh sekitar 3.000 hektar, 6.000 hektar untuk perluasan atau base-nya produksi LNG itu. Nah, kemungkinan besar sekitar 300.000 pekerja itu akan mengais rezeki di situ. Artinya apa? Lapangan pekerjaan kita pasti terserap. Pasti orang Maluku duluan. Tapi harus terampil dan pintar. Kalau tidak, kalah dengan teman-teman dari Jawa. Maaf ini. Nah, seperti itu. Itu satu resikonya. Jadi kita jangan menganggap remeh atau jangan, maaf ini, leha-leha untuk menunggu
uang atau rezeki itu turun dari langit, tapi kita harus bekerja keras, jemput bola. Nah, itu prinsip seperti itu. Orang kalau sukses itu harus jemput bola dulu, tidak boleh berlama-lama, terlambat. Namanya takdir itu datangnya tiba-tiba sesuai dengan intuisi dan prediksi manusia itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, inilah makanya kami sangat berterima kasih. Kemudian ini kami juga Maluku itu sedang diproyeksikan untuk menjadi LIN, Lumbung Ikan Nasional. Nah, ini di Pulau Ambon sendiri, artinya apa? Ikan yang lost fishing yang ada di Maluku sekitar, kalau Ibu Susi bilang 42 triliun rupiah per tahun hilang itu akan ada di Maluku. Jadi kami punya 42 triliun, Pak Ketua. Jadi kalau ini di-manage dengan baik, artinya kami punya lumbung ikan nasional atau baik untuk Indonesia. Secara tidak langsung ekonomi Maluku itu akan meningkat. Karena dengan pendapatan per kapita, perorangan, akhirnya bisa membuat daya beli bagus dan menekan inflasi. Nah, ini. Kemudian secara budaya kami bangga karena kami Indonesia itu diperhatikan juga dengan teman-teman yang ada di luar Maluku atau di Jawa khususnya. Jadi punya porsi yang sama, punya peran yang sama. Karena secara politik nasional ini sudah berubah ya. Karena Pak Jokowi itu sudah membuat sila kelima itu, mempraktekkan sila kelima itu, membangun semua fasilitas di Indonesia Timur itu sudah terwujud. Jadi kalau ini pandemi 2 tahun, kemudian tinggal 3 tahun recovery dan ya habis waktu, saya pikir habis waktu. Makanya kita lanjutin saja ke 3 periode, biar 5 tahun full membangun Indonesia dari pelosok sampai ke tengah. Nah, inilah yang kami teman-teman dari Maluku semua berharap kepada teman-teman yang ada di Seknas, mungkin Mas Baron, Mas Timothy, Mas Billy, semua yang Seknas, diperhatikan kondisi dan keadaan kami yang real saat ini di Maluku, sehingga setidak-tidaknya dari 1.000 kebutuhan mungkin 1 saja yang terrealisasi, itu sudah puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Jadi kami sangat berterima kasih sekali. Pesan saya untuk teman-teman Jokpro di 11 chapter di Maluku, mari kita bergandeng tangan, mengente yang baik, bersama-sama saling membantu, tidak ada yang saling sikut menyikut. Untuk apa? Tidak perlu. Kita sama-sama baku kele, kompak selalu, satu hati, satu tujuan, yaitu sukseskan Jokpro 2024 sampai ke 1.200 desa di Maluku. Kita harus ada di situ, sehingga secara politik, secara ekonomi kita bisa merubah 1% ekonomi dan situasi yang ada di Maluku. Mungkin ini saja dari saya. Mari kita yel-yel. Jokpro, Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro. Yes. Polarisasi. No. Ya. Terima kasih. Mungkin itu sekedar sambutan dari saya mewakili teman-teman dari Maluku, saudara semua. Atas perhatiannya, apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Dengan acara selanjutnya, saya serahkan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Mike Arbol selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku yang telah memberikan sambutan. Itu tadi adalah sambutan-sambutan yang disampaikan, dan semoga dan kita berharap juga dapat menambahkan semangat untuk pergerakan teman-teman Jokpro 2024 Regional Maluku. Dan tiba saatnya kita akan mendeklarasikan 4 Regional Maluku, di mana deklarasi ini akan dipimpin dan dilafalkan oleh
Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Mike untuk melafalkan, kemudian disambung dengan yel-yel, kemudian kita akan menyerahkan surat keputusan dari Seknas secara virtual. Terima kasih. Mungkin saya diwakili oleh Pak Martin. Haris saja, karena Oh di ya, sana siap. biar yel-yelnya lebih kencang. Baik, terima kasih Pak Karena Sekretaris. kita Ya, hati. baik. Siap. Ya, Mas. Mari Pak Sekretaris, Pak Martin, mungkin mic-nya. Ya. Saya di mute dulu nggak, Pak? Silakan Pak Martin untuk melafalkan dan memimpin deklarasi Jokpro 2024 Regional Maluku, di mana pelafalan ini akan dilanjutkan dengan yel-yel Jokpro 2024. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Maluku, khusus Regional Maluku, yang terdiri dari Kabupaten Kota Ambon yang ikut serta di acara ini. Kemudian ada juga yang ikut dari Piru, itu Maluku Seram bagian barat. Kemudian yang lain mungkin tidak bisa ikut karena situasi, kondisi signal dan lain-lain sebagainya mengikuti. Tapi semua sudah kebagian. Dari 11 kabupaten kota yang sudah terisi 9. Tinggal 2 yang masih menunggu. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan kondisi di Maluku saat ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang lain semua tadi sudah dijelaskan oleh bapak-bapak sekalian yang dari pusat. Makanya hanya batas itu yang bisa kami sampaikan dan yel-yelnya akan kami coba dulu hari ini. Ya. Siapa? Latihan dulu. Ya. Oke, ini kita akan coba dulu Pak, karena kita baru mendapat yelnya, sehingga nanti kita coba dulu. Tapi yel-yel ini nanti saya minta bantu Ibu siapa namanya, lupa ini namanya. Ibu ini yang pimpin yel-yelnya aja Pak. Baik Pak. Kan sekaligus ini membaca deklarasinya nih Pak. Oh, baik. Nanti kita satu putaran dulu ya Pak, latihan dulu, terus langsung deklarasi Pak. Ya Bapak Ibu, mungkin sudah ada dia punya yel-yelnya di HP masing-masing, mungkin ketong lihat semua di situ. Jadi yel-yelnya Jokpro Persatuan Indonesia, Jokpro Persatuan Indonesia, Jokpro Persatuan Indonesia, Jokowi yes, polarisasi no. Jadi mangkali ketong berdiri boleh? Boleh bangkit berdiri. Ya, ketong coba satu kali dulu. Ya, 1, 2, 3. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokowi yes, polarisasi no. Baik. Oh, jadi gayanya ada begini. Ada gayanya Bu. Kalau kita bilang Jokpro Persatuan Indonesia, kita menggunakan simbol Jokpro 2024. Seperti itu. Jadi tangannya begini. Oh. Jokpro Persatuan Indonesia. Kita ulang satu kali lagi, boleh? Baik, siap. Boleh. Metal. Kita ulangi satu kali lagi. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro
Persatuan Indonesia. Jokowi. Yes. Yes. Polarisasi. No. No. Oke, siap. Baik, mungkin bisa dimulai untuk deklarasinya. Dipersilakan untuk teman-teman kita di. Ya. Oke, terima kasih. Akan kami bacakan deklarasi ini. Kami Jokpro 2024 Regional Maluku mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Semoga Indonesia semakin aman, damai, dan sejahtera. Dilanjutkan dengan yel-yelnya, kita ulangi. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokowi, yes. Polarisasi, no. No. Baik, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita di Maluku. Itu tadi deklarasi yang telah dilaksanakan oleh Regional Maluku, dan saya akan share screen terkait dengan surat keputusan dari Seknas. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Ya. Baik, surat keputusan nomor dari Seknas pada bulan November 2021 menetapkan susunan pengurus Jokpro 2024 Regional Maluku, di mana surat keputusan ini sudah ditandatangani oleh Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum dan Mas Timothy Van Riono selaku Sekjen Jokpro 2024. Berikut adalah susunan pengurus Jokpro 2024 Regional Maluku, di mana hard copy-nya akan saya kirimkan ke Pak Mike Arbol selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku. Ya, terima kasih. Selamat Mas Mike Arbol dan saudara-saudaraku semua Maluku, Terima selamat. kasih. Mas Baron, terima kasih. Mas Timothy, semuanya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Mas Timothy Van Riono selaku Sekjen Jokpro 2024. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketum, Baron, lalu juga ada Pak Mike Arbol, Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku, lalu ada Pak Martin atau Pak Ateng ini, Sekretaris Jokpro 2024 Maluku, yang kemarin juga sudah sempat main, Pak, beliau berdua ke Seknas, gitu. Sebanyak ngobrol, akhirnya terrealisasi juga deklarasi kita hari ini. Dukungan dari Maluku hari ini semakin menunjukkan bahwa Indonesia bagian timur memiliki peran yang sangat penting bagi persatuan Indonesia. Tadi juga sempat disinggung oleh Bung Mike Arbol terkait peristiwa yang pernah terjadi dulu di Maluku, menunjukkan bahwa sebenarnya Maluku sudah pernah mengalami dampak buruk dari polarisasi itu sendiri. Dan tentu bagi masyarakat di Maluku tidak ingin hal itu terulang kembali. Dan begitu juga kami yang ada di Jakarta, di Jawa, yang pernah mengalaminya, kami sangat berharap itu tidak pernah terjadi. Karena apabila itu terjadi di seluruh Indonesia, maka dampaknya akan jauh lebih besar. Mungkin Bung Mike juga tahu bahwa kejadian di Maluku waktu itu aja dampaknya sudah sangat besar ya, sudah sangat bahaya bagi kehidupan masyarakat di Maluku. Apalagi nanti apabila polarisasi ekstrim itu terjadi di seluruh Indonesia secara serentak. Kita tidak bisa membayangkan aparatur keamanan kita, baik TNI Polri, mengatasi itu. Gitu. Jadi untuk keutuhan negara, untuk persatuan Indonesia, rasanya Jokpro ini sangat perlu. Saya sangat mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan oleh Bung Mike dan juga Pak Ateng serta jajaran di Maluku, yang dalam waktu beberapa hari saja sudah bisa terbentuk 9 kepengurusan di tingkat chapter yang ada di Maluku. Itu biasa, bahkan bisa dibilang seperti kerja bangun candi. Hanya beberapa malam saja sudah bisa terwujud gitu ya.
kepengurusan di tingkat chapter. Dan buat saya, teman-teman di Maluku harus terus bergerak, jangan ada keraguan bahwa kita dianggap melanggar hukum, melanggar konstitusi, bahkan demokrasi. Justru kalau ada yang menganggap itu, nampaknya mereka tidak baca Undang-Undang Dasar. Karena di pasal 37 Undang-Undang Dasar itu memperbolehkan amandemen. Dan pada dasarnya Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia dibuat untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan negara. Apabila dirasa kebutuhan bangsa dan negara harus diperbaiki, harus diperbarui, harus diamandemen, maka sudah selayaknya lah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita dilakukan amandemen. Jadi buat saya, Jokowi dari Budawan Maluku harus terus semangat, terus bergerak, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Salam dari saya untuk seluruh keluarga besar Jokowi dari Budawan Maluku. Mudah-mudahan Katong bisa ketemu di Maluku sana. Sehat-sehat selalu, saudara semua di Maluku. Tuhan Yesus berkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Mas Billy. Mamai, terima kasih. Terima kasih Mas Timothy Van Priyono. Alhamdulillah, puji Tuhan, para hadirin yang kami hormati, akhirnya seluruh rangkaian acara deklarasi Jokpro 2024 Regional Maluku telah kita lalui bersama. Marilah kita doakan yang terbaik untuk Jokpro 2024 Regional Maluku, supaya teman-teman diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas mendakwahkan ide gagasan Jokpro 2024 di Maluku dan sekitarnya. Amin, Mungkin amin. sebelum kita dan saya tutup serta saya akhiri, kita akan sekali lagi yel-yel. Mungkin bapak-bapak yang berada di Ambon cukup untuk duduk saja. Mari kita memulai yel-yelnya, dan setelah itu kita akan foto bersama, dan saya akan tutup untuk acara deklarasi virtual ini. Mari kita mulai yel-yel. Jokpro! Persatuan Indonesia. Indonesia. Jokpro! Persatuan Indonesia. Jokpro! Persatuan Indonesia. Jokowi! Yes. Polarisasi! No. Baik, itulah tadi yel-yel. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada teman-teman Jokpro 2024 Regional Maluku yang telah mendeklarasikan. Dan kita akan foto bersama, Bapak Ibu sekalian. Buat teman-teman di Ambon, boleh kita menggunakan simbol Jokpro. Mari Pak Mike. Iya. Ini teman-teman di lokasi. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Mas Billy. Terima kasih Mas Fade. Mungkin ini kamera nge-lag tuh tadi. Sepertinya ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Saya Billy Neri Gianluca Viali mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memimpin acara deklarasi Jokpro 2024 Regional Maluku, serta mungkin ada teknis. Dan saya akhiri, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat untuk Jokpro 2024 Regional Maluku secara resmi bergabung di Jokpro 2024. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Billy. Baik, terima kasih Pak Baron. Pamit semua. Terima kasih saudaraku. Di